Firman Tuhan mengatakan di dalam 2 Petrus 2 ayat 6, "Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian." Saudaraku, perikop itu berkata ada ajaran penting dari ayat ini. Allah tidak menyayangkan orang-orang yang tidak mendengar peringatan-peringatannya. Maka kita harus terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, sampai kita bisa merasakan kegentaran akan Allah. Allah adalah Allah yang bisa bersikap tegas. Jadi kalau Allah belum bersikap tegas, bukan berarti tidak, saudaraku. Belum itu bukan tidak. Di dalam 2 Petrus 2 ayat 4, firman Tuhan berkata, menyerahkan mereka ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Jadi ada hari di mana Tuhan akan mendatangkan penghukuman, saudaraku. Allah bersikap tegas kepada mereka yang tidak memperhatikan, tidak menghargai peringatan-peringatannya. Di ayat lain di dalam 2 Petrus 3 ayat 9 dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Di ayat sebelumnya dikatakan orang-orang mengolok, mengejek Tuhan dengan ejekan-ejekan, yaitu hidup menuruti hawa nafsu. Mereka berkata, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Dengan kata lain, mana sikap tegas Allah? Mana penghukuman yang katanya akan didatangkan? Maka di dalam kebenaran firman Tuhan selanjutnya dikatakan begini, sekalipun ada orang-orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena Allah menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Allah akan bersikap tegas pada waktunya. Jangan kita hanya melihat satu aspek. Kasih, kesabaran, belas kasihan, kemurahan dan kebaikannya saja. Tetapi juga ketegasan Allah yang akan dinyatakan pada waktunya. Dan itu sungguh-sungguh mengerikan, saudaraku. Kalau malaikat-malaikat yang berbuat dosa, dia lemparkan ke dalam neraka. Demikian pula dengan orang-orang yang tidak memperhatikan peringatan-peringatan Tuhan. Dan kenyataannya seperti yang difirmankan Tuhan. Kita lihat orang yang mengolok-ngolok Tuhan dengan tindakan. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 3. Dikatakan begini, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Jadi kalau kita hidup menuruti hawa nafsu, kita termasuk kelompok ini, saudaraku. Sekalipun kita rajin ke gereja, menjadi aktivis, jadi pendeta, tapi kalau masih menuruti hawa nafsu, maka kita termasuk di dalam kelompok pengejek-pengejek. Sejujurnya ada di antara kita yang termasuk orang yang menganggap remeh janji Tuhan. Di kedalaman hatinya ia bisa berkata semua baik-baik aja kok. Semua aman-aman aja. Saya cuma mau ingatkan pagi hari ini, saudaraku. Jangan main-main. Jangan main-main. Maka kalau kita menyadari masih hidup di dalam hawa nafsu, jangan diteruskan. Kalau kita tetap teruskan berarti kita melawan Tuhan. Kita ke gereja belumlah sebagai bukti atau pernyataan kalau kita tidak mengejek Tuhan. Daging kita ini harus dimatikan. Jangan pura-pura tidak tahu apalagi tidak peduli, saudaraku. Hawa nafsu, daging, ambisi dan segala keinginan dalam jiwa yang tidak sesuai dengan Roh Kudus harus dimatikan. Maka kita harus banyak berdoa dan puasa supaya kita peka terhadap kehendak Allah.
Kita harus merendahkan diri di kaki Tuhan. Seakan-akan kita mau mencium dan memeluk kaki Tuhan dan berkata, Tuhan, aku mengasihimu. Kita matikan daging kita dengan tekad itu. Bisa saudaraku, pasti bisa. Kalau kita mau nekat pasti bisa. Jangan anggap remeh ya. Tuhan tidak menghendaki seseorang pun binasa. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 10-11 dikatakan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Saudaraku, memang kita dipanggil untuk hidup suci, kudus seperti Bapa adalah kudus. Tuhan pasti memberi peringatan-peringatan. Berbahagialah kita yang mendengar dan menuruti peringatan Tuhan ini. Amin, saudaraku. Karena setan di dalam kelicikannya bisa berbicara kepada kita. Kamu gak mengejek kok. Sudah, besok aja bertobatnya. Setan akan berkata begitu. Seakan-akan dengan penundaan itu kita tidak mengejek Tuhan. Penundaan untuk bertobat itu. Setan bisa memanipulasi itu, saudaraku. Menunda itu menghina atau mengejek Tuhan. Karena kita bisa mati mendadak, saudaraku. Setan itu menipu. Kalau kita mau bertobat hari ini, jangan kita keraskan hati. Jangan menunda. Kita tidak bermaksud mau jadi jahat ya saudaraku. Tetapi karena kita menunda, kita jadi jahat. Kita akan menuai apa yang kita tabur. Dan itu mengerikan karena kita berhadapan dengan Tuhan alam semesta yang hidup. Kita tidak bisa menghindarkan anak cucu kita dari dunia yang gelap. Dunia ini sudah terlalu jahat saudaraku. Di rumah kita bisa jagai mereka. Tapi di luar belum tentu kita bisa menjagai saudaraku. Maka kita harus memiliki terang yang sekuat-kuatnya. Supaya anak cucu kita bisa diselamatkan. Amin saudaraku. Kita harus ekstrim. Se-ekstrim-ekstrim sebisa kita. Sungguh-sungguh all out buat Tuhan. Karena kita tahu Allah kita tegas. Di dalam diamnya ada ketegasan yang ditegakkan dalam tatanannya. Jangan entengkan Tuhan. Jangan sembarangan dengan Dia. Maka mulai hari ini, temukan apa yang menjadi kehendak dan rencana Allah dalam hidup kita. Selamat berjuang saudaraku. Selamat pagi dan Tuhan memberkatimu. God bless you.